Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas alur singkat film secara singkat, padat, dan tentunya tanpa basa-basi. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul yang dirilis pada tahun 2022. Tanpa banyak bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Film diawali dengan menampilkan pertemuan yang dilakukan oleh kedua kelompok mafia, yang mana salah satunya dipimpin seorang pria yang merupakan dalang kriminalis internasional bernama Elijah Craig. Pertemuan tersebut rupanya juga telah disaksikan langsung oleh kelompok agen DNA Kolombia yang berniat untuk mengacaukan pertemuan tersebut. Dijelaskan, bisnis yang mereka lakukan adalah untuk membahas sebuah drive yang dikatakan mampu mengontrol semua sistem digital yang ada di bumi, seperti mampu menjatuhkan sebuah pesawat dan juga mematikan listrik satu kota hanya dengan sekali tekan. Merasa tertarik, Elijah pun langsung melancarkan niatnya untuk mendapatkan benda tersebut dengan menghabisi semua kelompok rekan bisnisnya itu, yang secara bersamaan juga diikuti oleh para agen yang datang menyerbu mansion tersebut. Saling serang pun tak bisa dihindarkan. Elijah yang tertekan, tak ada pilihan lain selain kabur. Hingga kemudian benda tersebut akhirnya jatuh ke tangan seorang agen DNA Kolombia yang bernama Luis Rojas yang berhasil mendapatkannya. Hingga beberapa hari kemudian, Luis yang mendapatkan drive itu berniat untuk menjualnya ke pemerintahan Amerika, yang kemudian menyetujui permintaan Luis tersebut. Melalui CIA, seorang pimpinannya bernama Larry Marks kemudian memerintahkan dua orang agennya yang juga merupakan sepasang kekasih bernama Nick dan juga Mesh untuk pergi menemui Luis yang berniat melakukan pertukaran itu di kota Paris. That's a yes. And the Colombian. Yeah. Another time. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya tiba di kota tersebut dan kemudian bertemu dengan Luis yang tepat berada di sebelahnya. Namun sialnya, sebuah insiden tiba-tiba terjadi ketika ada seorang wanita yang menyamar di tempat tersebut, datang dan merebut tas yang mereka bawa. Kekacauan pun terjadi. Luis yang memutuskan untuk kabur dengan membawa tasnya, memancing Nick untuk mengejarnya. Begitu juga dengan Mesh yang kini juga langsung mengejar wanita yang telah membawa kabur tas mereka. Hingga pada akhirnya Nick yang gagal mengejar Luis tiba-tiba malah bertemu dengan Elijah yang menghadangnya. Sementara Mesh yang mengejar lawannya hingga sampai ke suatu rel kereta bawah tanah diperlihatkan juga gagal mengejar wanita tersebut, yang kini berhasil lolos dengan sebuah kereta. Ditampilkan wanita yang diketahui bernama Mary itu ternyata juga mengincar drive yang dibawa Luis. Namun sayangnya tas yang dia incar hanyalah berisi uang. Di tempat lain, Luis yang berhasil kabur kembali ke hotel tempat dia menginap dan kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Gracie yang merupakan seorang psikolog dari satuan agen DNA, tempat di mana Luis bekerja dulu, yang kini berniat untuk membujuknya kembali pulang. Scene kemudian berpindah ke satuan markas pusat BND yang berada di Jerman. Dijelaskan, Mary rupanya seorang agen pemerintahan yang ditugaskan untuk merebut drive tersebut. Terlihat, Mary yang telah gagal mendapatkan drive itu berniat untuk kembali melanjutkan misinya. Sementara itu, Max yang kini berhadapan dengan Marks untuk melaporkan kejadian itu malah mendapat kabar duka tentang Nick yang dijelaskan telah koit pada saat melakukan misi itu. Merasa sedih dan emosi, Max pun meminta izin kepada Marks untuk kembali melanjutkan misi itu sembari niatnya yang kini ingin membalaskan kematian kekasihnya itu. Merasa tak bisa melakukannya sendirian, Max pergi ke London untuk menemui temannya dulu yang merupakan seorang mantan agen MI6 bernama Khadijah, yang dijelaskan begitu ahli dalam bidang komputer. Jadi, kedatangan Max tentu saja adalah untuk meminta bantuan kepada Khadijah agar bisa bergabung dengannya untuk mendapatkan drive tersebut. Awalnya Khadijah menolak permintaan Max, namun setelah dia menjelaskan Nick yang telah koit dan betapa bahayanya drive yang kini dicarinya tersebut, Khadijah pun akhirnya menyetujuinya. Melalui keahliannya, Khadijah berhasil mendapatkan informasi lengkap mengenai identitas Mary yang merupakan agen dari BND Jerman. Tak hanya itu, dia juga berhasil melacak identitas Luis yang kini berada di sebuah hotel. program and track where he's going.
Di tempat lain, Gracie akhirnya berhasil membujuk Louis untuk segera pulang dengan menyerahkan drive tersebut ke negaranya, walaupun dirinya kini harus mendekam di penjara, yang mana selama perjalanan menuju dermaga, mereka berdua akan dikawal oleh beberapa agen yang telah dikirim. Terlihat, Mary berada di tempat tersebut untuk menghadang mereka, bersamaan dengan Max dan Khadijah yang juga hadir demi untuk mengambil drive tersebut. Mary bergerak cepat dengan melumpuhkan salah satu agen yang mengawal Louis, yang kemudian disadari Louis yang langsung berusaha kabur mengamankan Gracie. Max yang melihat hal itu langsung menyerang Mary hingga terjadi pertarungan di antara mereka. Di tempat lain, Louis tiba-tiba mendapat serangan dari agen yang mengawalnya, yang ternyata juga menginginkan drive tersebut hingga berhasil membuatnya sekarat, yang kemudian langsung kabur menuju pelabuhan setelah mengambil drive itu, sambil diikuti Khadijah yang juga langsung mengikutinya. Hingga pada puncaknya, Louis pun akhirnya koit. Namun untungnya, Louis ternyata telah menaruh pelacak pada drive tersebut yang terhubung pada ponselnya yang kemudian dia berikan kepada Gracie. Mary yang menyadari drive tersebut yang telah dibawa kabur oleh orangnya Louis, kemudian langsung mengejarnya ke sebuah dermaga bersama dengan Max, yang juga pergi atas informasi yang diberikan oleh Khadijah. Terlihat, pertikaian epik pun kembali terjadi di tempat ini, hingga pada puncaknya, pria tersebut akhirnya berhasil kabur setelah lolos dari serangan kombinasi yang dilancarkan oleh Mary, Max, dan juga Khadijah. Atas peristiwa itu, Gracie pun kini harus diamankan sebagai saksi atas kejadian itu. Namun, hal tersebut tak berlangsung lama ketika Mary datang dan berhasil membawanya pergi setelah mengelabui petugas yang ingin membawanya. Gracie dibawa Mary ke suatu tempat yang aman. Setelah itu, dia pun langsung diinterogasi Mary mengenai keberadaan drive tersebut. Terlihat Gracie tak mau memberitahukannya, hingga pada akhirnya Max dan Khadijah yang berhasil melacak keberadaan mereka datang. Sebuah konflik pun hampir terjadi di antara mereka semua, sebelum pada akhirnya berhasil dikendalikan oleh Khadijah, yang kemudian menyarankan mereka semua untuk bekerja sama demi tujuan yang sama itu. Max kemudian menanyakan soal drive itu kepada Gracie, yang akhirnya bersedia untuk mengatakannya, dengan menunjukkan sebuah ponsel milik Louis yang diterimanya yang terhubung langsung pada drive itu. Khadijah pun langsung dapat mengetahui lokasi di mana drive itu, yang kini dijelaskan berada di Maroko. Mereka semua pun langsung bergegas untuk pergi ke tempat tersebut. Terlihat, Gracie yang memikirkan keluarganya awalnya enggan untuk mengikuti mereka bertiga, hingga pada akhirnya berhasil diyakinkan oleh Max dengan kata-kata bijaknya. Singkat cerita, mereka semua kini tiba di Maroko, dan kemudian berhasil melacak keberadaan pria yang membawa drive tersebut. Diperlihatkan pria itu rupanya sedang melakukan pertukaran dengan pria lain mengenai drive itu, yang mana pada hal ini rupanya juga mengundang beberapa orang yang juga menginginkan benda tersebut. Kelompok Max yang menyadari hal tersebut kemudian langsung bergerak cepat untuk menghentikan beberapa orang itu hingga memancing pertikaian kecil di antara mereka, dan setelah berhasil menyingkirkannya, mereka langsung merebut drive tersebut dengan sebuah taktik yang dikemukakan oleh Grace. Drive itu pun kemudian langsung diteliti oleh Khadijah, dan kemudian langsung diserahkan Max kepada agensinya yang secara kebetulan memiliki jarak yang dekat di antara para agensi yang lainnya. Setelah berhasil dengan misi itu, mereka semua pun langsung merayakannya dengan minum-minum sambil bercerita tentang pengalaman mereka selama bekerja di agensi. Di lain tempat, Max yang telah menerima drive itu tiba-tiba mendapat serangan dari seorang wanita misterius yang mengambil drive-nya, yang kemudian disadari oleh Max dan yang lainnya ketika mereka melihat dari saluran TV mengenai benda tersebut yang tiba-tiba digunakan seseorang. Mereka pun langsung pergi ke tempat Max berada, dan kemudian menyadari bahwa drive tersebut telah dicuri. Bersamaan dengan Max yang ditemukan telah koit. Menyadari beberapa pasukan CIA telah datang, mereka pun tersadar bahwa mereka telah dijebak, hingga menimbulkan perdebatan di antara kedua kelompok itu. Untungnya, Khadijah yang cerdas berhasil membuat keadaan terbalik dengan mematikan aliran listrik, dan kemudian langsung dimanfaatkan Max untuk membalikan keadaan, dan kemudian langsung kabur dari tempat tersebut sebelum para petugas lainnya berdatangan.
clear. Setelah kejadian itu, Mary pun menghubungi atasannya yang terlihat tak mempercayai perkataannya mengenai drive tersebut yang telah hilang. Hingga pada akhirnya mereka semua memutuskan untuk kembali menemui si pria yang sebelumnya memegang drive itu untuk mencari informasi mengenai keberadaan drive tersebut. Setelah berhasil menemukan keberadaan pria itu, mereka pun langsung menginterogasinya. Dijelaskan drive tersebut rupanya akan dilelang di sebuah rumah pelelangan yang berada di Cina. Mendapatkan informasi tersebut, mereka semua pun langsung bergegas pergi ke negara itu untuk memastikannya, bersama dengan Elijah yang ditampilkan meminta seseorang agar secepatnya menghabisi kelompoknya Mes. Singkat cerita, mereka semua pun akhirnya tiba di negara tersebut setelah selesai mempersiapkan semua keperluannya. Di tempat ini, mereka membagi tugas mereka masing-masing selama penyelidikan. Hadijah yang mengontrol mereka dari jauh, memberi tugas pada mereka seperti mencari tahu tentang keberadaan drive tersebut, yang diyakini berada di sebuah barang yang nantinya akan dilelangkan. Nah, pada momen ini, Mes dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang tak dia duga, yang ternyata adalah Nick yang masih hidup. Namun, Nick saat ini ternyata adalah seorang pengkhianat yang telah bekerja sama dengan Elijah. Hingga pada akhirnya, acara lelang pun dimulai. Mes yang ditahan Nick di suatu ruangan, tak ada pilihan lain selain melawan anak buahnya Nick yang menjaganya. Sementara itu, Nick yang hadir di pelelangan menawar barang yang terdapat di tersebut dengan harga yang begitu tinggi, hingga membuat dia berhasil memilikinya. Kini, Nick pun secara otomatis mendapatkan drive tersebut. Mary dan Hadijah yang telah mengetahui lokasi drive itu, kemudian langsung melancarkan serangan dadakan, hingga membuat kepanikan dalam gedung itu, bersama dengan Mes yang akhirnya berhasil mengalahkan anak buahnya Nick yang menjaganya. Namun sialnya, Mary dan Hadijah harus tertahan oleh para penjaga yang berada di gedung itu, hingga pada akhirnya seorang wanita yang memimpin acara pelelangan tersebut muncul dan secara tiba-tiba melepaskannya. Di tempat lain, Mes yang kembali menemui Nick yang tak dia sangka telah melakukan pengkhianatan, hingga membuat sebuah keributan kecil yang disadari oleh pihak kepolisian, sebelum pada akhirnya mereka diselamatkan oleh si wanita pemimpin pelelangan yang diketahui bernama Lin Min Seng, yang rupanya adalah seorang pekerja di kementerian yang saat ini sedang menyamar untuk sebuah misi rahasia bagi negaranya. Mes dan yang lainnya dibawa ke tempatnya Lin. Di sini, Lin menjelaskan tentang alasan kenapa pelelangan tersebut diadakan, yang tak lain ternyata adalah demi untuk mendapatkan informasi dari orang-orang berbahaya yang pada hari ini berkumpul pada satu ruangan. Dia juga menjelaskan agensinya sama sekali tak menjual drive tersebut ke publik. Drive yang diterima Nick ternyata hanyalah barang tiruan. Setelah Lin menunjukkan drive yang aslinya kepada Mes dan yang lainnya. Di sini diungkapkan bahwa Lin lah yang telah merebut drive tersebut dari tangannya Max, yang dia ungkapkan juga sebagai pengkhianat CIA yang telah bekerja sama dengan Nick di bawah naungan Elijah yang memerintahnya. Mendengar hal itu, Mes hanya bisa terdiam dan terkejut atas ulah atasannya tersebut. Unknown financier for international. The world is safe. Di tempat lain, Elijah yang menerima drive itu menyadari bahwa drive tersebut hanyalah palsu, dan kemudian memberi sedikit pelajaran pada Nick hingga membuatnya bonyok. Sementara itu, Mes dan yang lainnya merasa misi mereka telah selesai, terlihat saling menghubungi kolega mereka masing-masing, terkecuali Mes dan juga Mary yang kembali mengobrol satu sama lain tentang pekerjaan mereka. Nah, pada saat Hadijah kembali memeriksa drive tersebut, mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Nick dan pasukannya yang berniat untuk mencari drive asli tersebut dengan perasaan yang begitu emosi. Tak hanya itu, Nick juga mengancam mereka semua dengan menampilkan orang-orang penting dari mereka yang saat ini telah Nick sekap, hingga membuat dua dari mereka koit di tangan anak buahnya Nick. Merasa tertekan, mereka pun tak ada pilihan lain selain menyerahkan drive tersebut kepada Nick, dan kemudian membawa Lin sebagai jaminan untuk memastikan drive tersebut adalah asli. Stop it, Nick. Pada saat Nick membawa Lin bersamanya, mereka tak menyadari bahwa kacamata yang digunakan Lin ternyata adalah sebuah kamera yang terhubung pada komputer yang berada di tempatnya Mes. Alhasil, Mes dan yang lainnya pun kini dapat mengetahui di mana posisi Nick yang telah membawa Lin tersebut, dan kini terlihat sedang bersiap untuk melancarkan serangan balasan.
Nick yang kini meminta Lin untuk memastikan keaslian diri tersebut tak menyadari tentang kelompoknya Max yang telah hadir di bagian lain hotel tersebut untuk bersiap menyerang mereka. Hingga pada akhirnya serangan balik pun mulai dilancarkan. Dimulai dari Lin yang beraksi hingga kelompoknya Max yang datang dengan sebuah ledakan. Hingga membuat pertikaian pun akhirnya tak dapat dihindarkan. Situasi yang berada di tempat tersebut semakin panas dengan kedatangan beberapa pasukannya Nick yang bermunculan hingga menyebabkan saling serang di antara mereka semua. Terlihat, Nick yang telah tersadar pasca ledakan sebelumnya kini harus berhadapan dengan Max satu sama lain. Sebelum pada akhirnya mereka semua berhasil mengalahkan pasukannya Nick dan berhasil mendapatkan drive tersebut. Namun sayangnya Nick yang belum KO bangkit dan kemudian menembak Mary hingga membuatnya terkapar. Dan saat dia bermaksud untuk menghabisi Max, untungnya Gacy datang dan kemudian langsung mengeksekusi Nick hingga berhasil membuatnya tak berdaya. Terlihat Hadijah yang kesal menghancurkan drive tersebut dengan kakinya sebelum pada akhirnya mereka semua diamankan oleh pihak berwajib yang datang untuk mengepung tempat tersebut. 2 bulan pasca kejadian itu, diperlihatkan Nick rupanya masih hidup dan kini sedang melakukan pertemuan dengan Elijah. Namun, kedatangan Nick bukanlah untuk membahas soal bisnis, melainkan hanya untuk membunuh pria tersebut. Rupanya, Nick saat ini telah mendapat promosi sebagai senior di CIA, menggantikan Max yang telah koit. Dan saat dia pulang ke rumahnya, dia kembali bertemu dengan Max yang mengajaknya ngobrol sambil minum-minum. Nick tak menyadari bahwa minuman yang dia minum ternyata terdapat sebuah racun yang dapat membuatnya pingsan. So did your friends. During the revolution, Agent. Max rupanya datang tak sendirian. Bersama yang lainnya, Max bermaksud untuk memenjarakan Nick ke suatu tempat yang lain yang jauh dari koneksi apapun. Menyadari dirinya tak bisa berbuat apa-apa, Nick pun hanya terdiam pasrah dan kemudian pingsan. See you, Nick. Setelah itu, scene pun ditutup dengan sebuah perpisahan antara Max dan yang lainnya. Terlihat, mereka sempat menyinggung tentang agensi mereka yang dinilai masih korup. Hingga pada akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk berpisah. I doubt it. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.